Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'dah. Ayatuha talibat, kaifa halukum al-an? Alhamdulillah ana bi khair wa afiyah. Nah, ma jadwaluna al-an? Hari ini apa jadwal kita? Ya. Hari ini kita al-imtihanut tatbiqi ya. Ujian praktek. Udah siap? Kalau belum siap, kita pun nggak punya waktu lagi untuk mengundurnya. Minggu depan, hari Jumat depan udah ujian tahfiz ya kan? Nah, jadi bentuk ujian prakteknya nanti sudah kirim di grup ya, sudah kirim di grup. Nanti kalian jawab, tinggal jawab aja ya, kalian jawab. Sudah kasih waktu sampai jam 10 malam ya, sampai jam 10 malam. Karena menunggu teman-teman mungkin yang HP-nya dibawa sama orang tuanya, sore baru ada HP-nya kan, dia baru nyimak kan. Jadi jam 10 malam ya, sudah tunggu ya. Nah, sebentar lagi sudah kirim soalnya di grup. Nah, udah itu aja pemberitahuan ujian prakteknya. Sekarang ada nggak yang ingin kalian tanyakan tentang pelajaran yang belum kalian pahami? Nah, kemarin materi kita sampai di mana? Iya. Ujian kita materinya sampai babul af'al ya. Babul af'al tentang fi'il madhi, mudhari' dan amr. Yang sudah jelaskan kemarin sampai fi'il amr ya. Nah, tentang fi'il mudhari' ya, fi'il mudhari' dia ada juga yang mu'rab, juga ada yang mabni. Kapan dia mabni? Dia mabni dalam dua keadaan. Yang pertama, bila bersambung dengan nun niswah, nun yang menunjukkan arti perempuan. Contohnya yakulna. Ya domir hunna di situ, yakulna. Nah, bila bersambung dengan nun niswah ini, nun inas, maka fi'il mudhari hukumnya menjadi mabni. Yang kedua, bila fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid. Nun taukid. Contohnya apa? Yakulanna atau yakulan. Nun taukid kan ada dua, nun taukid khafifah dan nun taukid tsaqilah. Yang khafifah dia sukun, yang saqilah dia bertasydid. Yakulanna artinya dia sungguh-sungguh makan. Ya, dia sungguh-sungguh makan, sedang makan. Yakulanna atau yakulan. Nah, dua keadaan ini bersambung dengan nun niswah dan bersambung dengan nun taukid, maka fi'il mudhari dia menjadi mabni. Ya, menjadi mabni. Kemudian hukum yang kedua, fi'il mudhari bisa mu'rab. Dan pada umumnya fi'il mudhari itu dia mu'rab. Ya, sebagian besar fi'il mudhari itu dia hukumnya mu'rab. Hanya yang dua keadaan tadi saja dia menjadi mabni. Nah, kapan fi'il mudhari itu menjadi mu'rab? Nah, bila ada awamil yang masuk kepadanya ya.
Bisa kalian buka bukunya di Babul Af'al ya. Coba buka bukunya Babul Af'al. Ya. Boleh Kak. Oh iya, isim mu'rab. Isim mu'rab dan isim mabni. Itu di buku ada di halaman, bentar ya. Mana ucap alhamdulillah dulu biar didoakan. Ya. Doakan balik lah. Yang bersin mana yang bersin tadi? Yahdi, doakan balik. Deva, yahdikumullah. Ya. Ada di halaman Al-I'rab wal Mabni. Soalnya apa kemana soalnya? Ara'aital ladzi ya? Iya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, babul i'rab wal bina, i'rab dan mu'rab dan mabni. Mu'rab artinya kata yang baris akhirnya itu bisa berubah. Sedangkan mabni kata yang baris akhirnya itu tetap. Sekarang mana yang isim mu'rab dan mana yang isim mabni? Isim mabni dia terbatas, isim mabni ya, diantaranya isim isyarah, hadza, dzalika, tilka. Terus isim apa lagi? Isim dhamir, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuma. Itu dia mabni. Huruf akhirnya tidak bisa berubah. Artinya huruf akhirnya tetap selama-lamanya, tetap nggak bisa berubah. Selain itu udah isim isyarah, isim dhamir. Terus apa lagi? Isim mausul, kata sambung. Apa dia contohnya? Alladzi, allati. Itu yang tentang ara'aital, soal yang tentang i'rab dan bina itu ada di halaman 23. Judul halaman 23. Dibuka bukunya halaman 23. Nah, kalau yang mu'rab ya insyaallah kalau yang mu'rab banyak sudah tahu ya, pengecualian dari yang mabni aja sih. Ya, pengecualian dari yang mabni aja. Jadi, untuk lebih yang penting kita tahu pengertian i'rab itu kata yang baris akhirnya itu berubah, yang bisa berubah sesuai dengan awamil yang masuk kepadanya ya, sesuai dengan huruf-huruf yang masuk kepadanya. Itu dia tentang isim mu'rab ya, babul i'rab. Adapun bina, yang tentang bina ada di halaman 25. Halaman 25. Sanian al-bina'u ya. Pengertiannya luzumu akhiril kalimah halatan wahidah, tetapnya baris akhir suatu kata pada satu keadaan. Misal contohnya luzumu akhiri haula ya, tetapnya baris akhir kata haulai. Harakatal kasri ma'akhtilafil awamilid dakhilah 'alaiha ya. Harakatnya dia tetap kasrah meskipun ada bermacam-macam awamil yang masuk ke padanya ya. Haulai qaumuna, inna haulai qaumun. Haulai qaumuna, haulainya itu di awal belum sebagai mubtada. Inna haulai itu isim inna. Kalau isim inna kan sebenarnya kan dia kan mansub. Nah, karena dia ini isim mabni, maka baris akhirnya itu tidak berubah. Ya tetap inna haulai. Seharusnya kalau sudah ada inna, isim inna itu kan dia barisnya mansub. Ya kan?
Nah, kalau mansubnya bisa dengan fathah atau dengan selainnya. Nah, ini inna haula'i barisnya tetap kasroh. Mengapa kasroh? Karena dia isim mabni. Ya, mau apapun yang terjadi, dia tetap seperti itu. Dia nggak akan berubah. Ya, seperti dirimu yang tidak akan pernah berubah meskipun ya ini orang yang sedang sedang kasmaran ya kan, nggak pernah berubah walaupun kayak mana-mana. Nah, lanjut. Khobar udah kita bahas belum? Khobar dia kan ada 4 macam tuh. Ada tiga. Ada khobar mufrad, ada khobar jumlah, ada khobar syibahu jumlah. Ya, khobar mufrad dia bukan jumlah atau syibahu jumlah ya. Khobar jumlah terbagi 2, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah berarti dalam khobar itu ada fi'ilnya ya. Misalkan Sofi ya takulus samaka. Sofi itu sedang makan ikan. Takulus samaka itu namanya khobar jumlah fi'liyah. Mengapa? Karena takulu itu dia fi'il, maka disebut dengan khobar jumlah fi'liyah. Terus ada lagi khobar jumlah ismiyah. Tadi kan khobar jumlah terbagi 2, khobar jumlah fi'liyah dan khobar jumlah ismiyah. Nah, khobar jumlah ismiyah contohnya gimana? Sofi ummuha jamilah. Sofi itu ibunya cantik. Nah, ummuha jamilah itu dia khobar jumlah ismiyah namanya. Mengapa jumlah ismiyah? Ummuha di situ ada ada domir yang kembali kepada Sofi. Nah, itu dia jumlah ismiyah. Ciri-ciri jumlah ismiyah ya, khobar jumlah ismiyah. Nah, khobar jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah ini dia kalimat di dalam kalimat ya. Khobar jumlah fi'liyah tadi misalkan Sofi ummuha jamilah. Sofinya sebagai mubtada, ummuha jamilah itu khobar ya. Khobar apa ini? Khobar jumlah ismiyah. Ummuha jamilah itu dipecah lagi dia mubtada dan khobar. Ummuha jamilatun, ibunya itu cantik. Nah, jadi ummuha di sini khobar jumlah ismiyah, ciri-cirinya apa? Ada dhamir yang kembali kepada si mubtada. Kemudian ada khobar syibuhu jumlah. Tadi khobar mufrad, khobar jumlah. Yang ketiga khobar syibuhu jumlah. Syibuhu jumlah terbagi 2 lagi. Apa aja dia? Jar majrur dan zorof. Nah, nanti zorof ada zorof makan dan zorof zaman. Khobar jar majrur misalkan Sofi fil fasli. Nah, itu fil faslinya itu Sofi itu di dalam kelas. Fil faslinya itu khobar syibuhu jumlah. Syibuhu jumlah yang apa? Jar majrur. Mengapa? Karena ada huruf jarnya ya. Lagi Sofi amamal fasli. Sofi itu ada di depan kelas. Amamal fasli itu khobar syibuhu jumlah. Mengapa khobar syibuhu jumlah yang apa? Zorof makan. Mana zorof makannya? Amama, di depan. Nah, itu dia pembagian khobar. Khobar mufrad, khobar jumlah, dan khobar syibuhu jumlah. Khobar mufrad selain dari yang 4 ini tadi, khobar jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, khobar jar majrur, dan khobar zorof ya, syibuhu jumlah. Selain yang 4 itu, khobar mufrad contohnya apa? Sofi solihatun. Sofi itu wanita yang solihah. Nah, itu dia khobar mufrad. Solihatun itu dia khobar mufrad. Nah, khobar itu dia hukumnya marfu', baik dia khobar jumlah maupun khobar syibuhu jumlah. Terus gimana cara mengapanya, Ustazah, mengi'rabnya? Misalkan tadi khobar jumlah ya, Sofi ummuha jamilatun. Udah kan? Nah, ummuha jamilatunnya ini khobar marfu'. Kalau dipecah lagi kan nanti dia begini, fi mahalli raf'in khobar. Nah, gitu, menempati kedudukan rofa. Mengapa menempati kedudukan rofa? Karena dia sebagai khobar. Jadi hukumnya itu apanya? Khobarnya mana? Kayak fil fasli. Iya, fil fasli, fi-nya itu kan harfun jar. Misalkan Sofi fil fasli, Sofi itu di dalam kelas.
Fil faslinya itu kan khobar syibuhu jumlah. Syibuh jumlah yang apa? Jar majrur. Mengi'rabnya fi itu dia harfun jar. Fa al faslinya ismun majrur. Kemudian fi mahalli raf'in khobar gitu. Dia nanti kalau dulu sudah ngajarkannya di kelas 8 itu pakai skema fi garis bawah apa di harfun jar kan, ismun majrur garis bawah ismun majrur, al fasli garis bawah ismun majrur, terus tarik garis lagi fil fasli itu khobar gitu. Khobar syibuhu jumlah jar majrur. Nah, jadi yang namanya khobar itu dia hukumnya tetap marfu' ya, marfu meskipun baris-barisnya kayak fil fasli kan kasroh, fil fasli kasroh, tapi dia hukumnya tetap marfu, menempati kedudukan rofa sebagai apa? Sebagai khobar. Makanya kalau kalian ada jumpa misalkan tafsir ya, tafsir nanti ada di situ jumpa fi mahalli, berarti itu dia menempati kedudukan itu gitu. Iya, karena huruf jar. Tapi tempatnya dia tetap tempatnya khobar. Sebagai kedudukannya sebagai khobar. Pada umumnya kan khobarnya, kalau khobar mufrad dia marfu'nya nampak dengan, misalkan dia isi mufrad ya dengan dhammah. Kalau dia isi musanna ya alif. Contohnya Aisyatani jamilatani, dua orang Aisyah itu cantik. Jamilatani itu kan khobar marfu'. Marfu'nya dengan apa? Dengan alif. Barisnya jamilatani, ninya kan kasrah juga kan. Tapi yang dilihat kan bukan ninya itu, yang dilihat dia alifnya. Tanda musananya itu alifnya. Dia khobar marfu' bil alif. Khobar marfu' wa alamatu raf'ihi alif. Mengapa? Karena dia isim musanna. Nah, makanya kita belajar macam-macam marfu' itu dengan apa aja. Ada marfu' bil dhammah, ada marfu' bil alif, ada marfu' bil waw. Mana kapan-kapan aja itu marfu' bil dhammah kalau dia isi mufrad, kalau dia jamak taksir, kalau dia jamak muannas salim. Marfu' bil alif kapan dia? Kalau dia isim musanna. Marfu' bil waw kapan dia? Kalau dia jamak mudzakkar salim dan asma khamsah gitu. Jadi marfu' kan dia ada macam-macamnya, ada pembagiannya juga. Makanya itulah yang kita pelajari di halaman apa ya, al-i'rab itu ya. Ada lagi, Kak? Pelajaran nahwu ini dari kelas 7 sampai kelas ya itu aja yang dipelajari sama. Meskipun beda-beda buku, beda-beda pengarang, isinya ya sama, itu juga. Cuma kalau ada misalnya buku yang ringkas ya gitu kan, buku-buku awal, buku-buku yang kayak dulu sudah di pesantren pakainya, sudah dari kelas 7 dulu ya. Dari dari kelas 7 udah belajar nahwu. Pakai buku yang simpel bukunya Nahwul Wadih. Sudah pakai Al-Jurumiyah ini waktu SMA. Nahwu juga, yaitu juga ini pelajari fi'il fa'il maf'ul juga di Nahwu Wadih ya, fi'il fa'il maf'ul juga sama. Cuma lebih apa, kalau yang Nahwu Wadih itu dia karena ini ya, maksudnya yang membuat itu kan orang kalau nggak salah orang Indonesia apa ya. Jadi dia sesuai dengan bukan orang Indonesia, orang ini juga, orang Arab juga. Lupa deh sudah pengarangnya apaan, lupa ya. Jadi bukunya itu simple Nahwu Wadih ya, artinya aja Nahwu Wadih jelas. Bukunya simple untuk pemula dari kelas 7 dulu ya kan. Kalau Jurumiyah ini kan dia udah lebih detail, pembahasannya lebih apa, dia emang di SMA diletakkannya. Tapi mana-mana buku yang kita kayak buku kelas 9 kan lain, Nahwu al-Muyassar. Di kelas 10 juga lain, Al-Wajiz.
kelas 11 sama kelas 12 Al-Mumti' bukunya. Meskipun judulnya beda-beda tapi isinya tentang nahwu ya itu juga, fi'il, fa'il, maf'ul juga gitu. Beda versi, beda pengarang. Makanya belajar nahwu ini sebenarnya enak kalau kita dari awal kita paham dan terus kita hafal. Namanya grammar ya. Grammar itu kan rumus memang harus kita hafal, dia baku sampai hari kiamat ya gitu aja, dia pelajarannya baku, nggak berubah-berubah. Makanya perlu dihafal gitu. Kalau pelajaran fikih, akidah itu kan dia kan sesuai dengan ini ya. Kalau dalil-dalil perlu dihafal. Cuma keadaannya itu kadang kenyataannya kan zaman dulu zaman sekarang kan beda-beda kan gitu. Bentuknya syirik juga, tapi syiriknya kan beda-beda bentuknya gitu. Oke, kalau nahwu ya ini aja. Ada yang ditanya, Kak? Isim. Isim bisa. Isim kan barisnya dia ada 3 isim. Bisa marfu', bisa mansub, bisa majrur. Sekarang isimnya isim mabni atau isim mu'rab. Kalau isim mu'rab tadi yang bisa berubah jadi marfu', mansub dan majrur. Kalau isimnya mabni nggak bisa. Isimnya mabni barisnya tetap gitu aja. Dia isim. Maf'ulun bih itu ya isim, berupa isim. Kalau dia fi'il jadinya fi'il, kalau dia huruf ya huruf. Apa tuh? Ya apa ayatnya, Kak? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fa-nya itu kan huruf. Dzalika itu isim. Isim isyarah. Isim isyarah berarti termasuk isim mabni. Alladzi, fadzalikal ladzi, alladzinya itu juga isim. Isim apa dia? Isim mausul. Isim mausul itu mu'rab atau mabni? Mabni. Yad'u itu apa? Fi'il. Dia bukan isim, dia fi'il. Nah, fi'il apa dia? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari'nya itu yang mabni atau mu'rab? Dia mu'rab. Kalau mu'rab berarti ada barisnya dia. Apakah fi'il mudhari' marfu', apakah fi'il mudhari' mansub, ataukah fi'il mudhari' majzum. Yad'u al-yatim. Nah, al-yatim dia kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Nah, al-yatim itu dia isim. Sekarang isimnya mu'rab atau isim mabni? Isim mu'rab karena dia bukan isim dhamir, bukan isim isyarah. Maf'ulun bih dia isim mu'rab. Sebenarnya makanya di awal kita kan dipelajari komposisi kalimat itu ada 3. Fi'il, isim dan huruf ya. Fi'il, isim dan huruf. Fi'il ciri-cirinya apa, isim ciri-cirinya apa, huruf nggak punya ciri-ciri, nggak punya karakteristik dia ya. Huruf dia nggak punya makna selain bila dihubungkan dengan kata yang lain. Nah, ciri-ciri fi'il, ciri-ciri isim itu kan kita ketahui agar kita bisa membedakan kata itu dalam kalimat. Nah, ketika kita tahu, oh ini fi'il, kalau fi'il berarti hukumnya ini. Oh ini isim, kalau isim dia berarti hukumnya bisa marfu', bisa mansub, bisa majrur. Nah, kalau huruf sudah pembahasannya udah nggak ada marfu', nggak ada baris-barisnya, udah gitu aja kan gitu kalau huruf. Makanya itu ya perlu di awal tadi di setiap buku itu mesti di awal yang utamakan, pelajaran yang diutamakan itu pasti tentang kalimah, kata dalam bahasa Arab terbagi 3. Ada kata isim, ada kata fi'il, dan ada kata huruf. Ada kalimah isim, kalimah fi'il, dan kalimah huruf. Iya kan? Di buku Jurumiyah ini juga gitu kan? Kalam terbagi 3. Ada isim, ada fi'il, dan ada huruf. Nah, itulah fungsinya kita mengetahui ciri-ciri isim, ciri-ciri fi'il. Nanti ketika dalam kalimat, ketika kita sudah tahu membedakan mana fi'il, mana isim, mana huruf, baru kita tahu apa i'rabnya, apa kedudukannya dalam kalimat gitu, baru kita tahu itu. Tapi kalau dari awal aja kita nggak bisa membedakan mana fi'il, mana isim, dan mana huruf, kita nggak akan tahu selanjutnya karena dasarnya aja kita nggak tahu gitu. Nah, fi'il sendiri ada 3, terus juga ada ciri-cirinya. Disitulah ininya. Di poin awal kemarin lah, poin awal pertama kali kita belajar mid semester itu, soal-soal itu
Kan di soal itu kan dijelaskan apa pengertian isim, pengertian kalimah terbagi tiga. Sebutkan isim, fi'il, dan huruf, sebutkan ciri-cirinya. Maka kenapa disebutkan itu? Itu dasarnya. Patokan kita dari situ, berangkatnya kita untuk belajar nanti marfu mansub ya dari situ. Perbedaan isim, fi'il, dan huruf. Tahu kita membedakan mana fi'il, mana isim, dan mana huruf dalam satu kalimat. Nah, yang anak-anak baru yang bukan dari Ulunuha, ini udah kelas 11 ya. Kira-kira pelajaran pertama kemarin bisa enggak mau tentang perbedaan pembagian kata ya, pembagian kata isim, fi'il, huruf sampai sekarang ini bisa enggak bedakan isim, fi'il sama huruf dalam satu kalimat? Di Al-Qur'an aja lah, misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu mana hurufnya? Apakah ada fi'il, isim, huruf? Coba di situ cari. Bisa udah bisa belum? Gitu, udah bisa belum? Terus udah gitu dari awal ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata ta'awuz itu mana fi'il, mana isim, mana hurufnya? Sekarang udah tahu belum? Ada a'udzubillahi minasyaiton. Fi'ilnya a'udzu billah, billahnya ba, huruf ba itu harfun jar, billahi. Allahnya isim. Terus a'udzubillahi minnya huruf, syaitonnya isim, ar-rajimnya isim. Sekarang udah tahu membedakan fi'il, huruf, dan isimnya. Sekarang mengapa bisa kalian membedakannya itu? Karena ada ciri-cirinya. Ya kan, ciri-cirinya. A'udzu. Apa itu ciri-cirinya? Oh, di situ ada huruf mudharaahnya. Mana huruf mudharaahnya? Alif. Huruf mudharaah itu yang menandakan bahwasanya dia itu adalah fi'il. Nah, terus jadi Ustazah belajar bahasa Arab ini harus tahu kosakata lah ya Ustazah. Iya, karena dia kan satu kesatuan. Jadi bahasa Arab itu nahwu, sorof, dan kosakata. Itulah bahasa Arab. Ya. Tapi dalam buku-buku nahwu ini kan kita kan nggak bukan dari kosakata ya, dari ininya dulu kan. Gimana kita bukan orang Arab Ustazah, kok tahu-tahu kita harus udah belajar fi'il, isim, sama huruf, gimana membedakannya? Kalau misalkan kita nggak tahu artinya, ya dari ciri-cirinya tadi. Jadi meskipun kita nggak tahu arti, kalau kita tahu ciri-cirinya, insya Allah bisa membedakannya. Ya, nanti setelah tahu kita ciri-cirinya udah hafal, baru kita cari buka kamusnya. Oh, a'udzu. Oh, ini kan fi'il. A-nya ini kan huruf mudhari, huruf fi'il mudhari'nya ya, huruf mudharaahnya. Berarti kan huruf tambahan. Berarti yang huruf aslinya yang mana? Ain sama za. Ya kan? A'udzu, ain sama za. Waw, za. Wawnya kan huruf ilat. Disitulah pelajaran sorof, fungsi pelajaran sorof. Bina ajwaf. Bina ajwaf fi'il yang huruf tengahnya, yang ain fi'ilnya adalah huruf ilat. Aza, ya'udzu. Berarti sekatanya aza. Oh, cari di kamus berarti aza, awaza, cari awaza, aza atau awaza. Gitu. Baru buka kamusnya setelah kita tahu ciri-cirinya. Ya, jadi sebenarnya kita belajar nahwu ini nggak tahu kosakata dulu nggak apa-apa sih. Setelah kita tahu ciri-cirinya, baru kita buka kamus, tahu artinya, baru lebih enak lagi menentukannya, gitu. Tapi karena kita ini kan sekolah apa ya? Jadi satu pelajaran itu saling keterkaitan. Kayak belajar bahasa, belajar kosakata, kita ada di pelajaran qiraah. Ada pelajaran qiraah kan? Ada kan? Nah, pelajaran muhadatsah, situ kita belajar kosakata. Jadi saling terkait gitu. Nah, untuk belajar balaghah kita sudah belajar nahwu. Belajar fiqih kita sudah belajar nahwu gitu. Jadi memang saling keterkaitan. Makanya setiap pelajaran ini saling mendukung. Udah? Ada lagi?
Ya udah. Nanti soalnya sudah kirim ya Kak. Paling lama jam 10 malam ya, jam 10 malam ya, insya Allah. Nah, jadi sampai babul af'al ya, babul af'al. Dan semua sudah keluar semua ya, insya Allah keluar dari bab pertama. Udah kalian ringkas kan? Udah diringkas ya, insya Allah ya. Oke ya Kak. Astagfirullahaladzim walakun. Syukran husni itimamikun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tulis hadir semua ini kan? Udah ya.